Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini teman-teman, sambil saya memetik tanaman cabai saya juga akan menjelaskan bagaimana tata caranya agar tanaman cabai itu berbuah lebat dari proses lahannya. Insya Allah akan saya jelaskan di video saya kali ini. Jika teman-teman menyukai video saya, tolong bantu like, komen, dan subscribe. Siapa tahu video-video yang saya upload memberikan manfaat dan memberikan ilmu-ilmu yang nantinya bisa dijadikan referensi teman-teman semua untuk mencoba bercocok tanam ataupun berkebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan semua bagaimana tata caranya, mulai dari awal proses lahan sehingga membuat tanaman cabai bisa serimbun ini dan membuahkan buah-buah yang maksimal. Yang sudah sering saya bilang, tapi di sini akan saya ulangi kembali teman-teman. Jika teman-teman ingin mencoba untuk menanam cabai ataupun berbudidaya tanaman cabai, yang perlu dilakukan lebih awal adalah pengukuran pH tanah. Tanah yang sudah dipilih harus diukur terlebih dahulu pH-nya. Hal ini karena pH tanah berkaitan erat dengan tingkat kesuburan tanaman dan kemampuan akar untuk menyerap unsur hara di dalam tanah. Jika pH tanah terlalu tinggi, unsur hara tanaman pun sulit untuk diserap oleh tanaman. Sementara itu, jika pH tanah terlalu rendah, juga tanaman kesulitan menyerap makanan yang ada di dalam tanah. Pengukuran pH tanah bisa teman-teman lakukan dengan menggunakan kertas lakmus atau pH meter. Terserah teman-teman mau menggunakan yang mana. Pengukuran lebih praktis dengan menggunakan pH meter yang ditancapkan ke tanah. Pengujian pH tanah sangat berguna untuk menentukan seberapa banyak kapur dan pupuk dasar yang akan dibutuhkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pembajakan tanah teman-teman. Pembajakan tanah dilakukan bisa teman-teman menggunakan cangkul ataupun mesin-mesin traktor, juga silahkan, tergantung teman-teman semua. Setelah itu buat tanah segembur mungkin teman-teman. Dan setelah itu pemberian kapur pertanian pun juga harus dilakukan. Jika pH tanah belum dalam keadaan normal atau sesuai dengan syarat tumbuh, Anda perlu memberikan kapur pertanian seperti kaftan dan dolomit. Dolomit mengandung unsur hara magnesium yang dibutuhkan untuk membentuk zat hijau daun. Jumlah kapur yang diberikan harus sesuai dengan kondisi pH tanah. Pengapuran tidak perlu dilakukan setiap kali penanaman. Anda cukup melakukan pengapuran setiap 3 ataupun 4 tahun sekali. Apabila kondisi lahan bagus, pengapuran sebaiknya dilakukan pada akhir musim kemarau atau awal musim hujan. Pemberian dilakukan saat 2 ataupun 4 minggu sebelum tanam ketika udara sedang cerah. Itu saran saya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah buatlah bedengan dengan parit. Setiap bedengan harus dilengkapi dengan parit yang berada di antara bedengan. Parit tersebut berfungsi sebagai saluran air dan idealnya berukuran 50 sampai 70 cm. Sementara itu untuk tanah becek, parit dibuat dengan kedalaman 60 sampai 70 cm. Bedengan sebaiknya dibuat menghadap utara
ataupun ke selatan agar tanaman bisa mendapatkan paparan sinar matahari yang penuh. Itu saran saya teman-teman. Kemudian setelah itu semua sudah jadi, baru ditutup menggunakan plastik mulsa. Setelah plastik mulsa ditutup, baru teman-teman melakukan penyemaian. Teman-teman pilihlah jenis bibit ataupun benih yang benar-benar berkualitas, karena bibit yang berkualitas itu juga sangat menunjang sekali untuk keberhasilan kita berbudidaya tanaman cabai. Ciri-ciri bibit yang bagus adalah jika teman-teman menggunakan bibit sendiri, cari buah itu yang benar-benar masak, kemudian buah yang bagus itu tangkainya itu masih hijau walaupun buahnya sudah merah. Kemudian ambil tengah-tengahnya itu bibit, kemudian baru kita jemur sekitar setengah jam ataupun setengah hari, kemudian baru kita rendam. Nanti setelah kita rendam, baru kita pilih mana bibit itu yang tenggelam. Yang tenggelam itulah teman-teman itu yang bibit yang berkualitas bagus ataupun mempunyai kualitas yang sangat baik. Tapi jika teman-teman pengen membeli bibit yang sudah jadi, usahakan waktu penyemaian, sebelum dilakukan penyemaian, maksud kami usahakan benih itu direndam minimal 3 jam, maksimal 24 jam. Nanti jika bibit itu ataupun benih itu terendam, berarti benih itulah yang akan bagus untuk kita semai. Setelah itu yang baru kita siapkan adalah media semainya teman-teman. Media semai cukup menggunakan tanah, pupuk kandang, ataupun sekam bakar, juga bisa ditambah kompos. Untuk pupuk kandangnya usahakan sudah difermentasi dulu teman-teman untuk menghindari jamur. Kemudian untuk perbandingannya 1-1-1 juga bisa, 2-1-1 juga bisa, 2 untuk pupuk kandang, 1 tanah, dan 1 untuk sekam bakarnya. Kemudian baru kita lakukan penyemaian teman-teman. Setelah benih itu kita rendam minimal 3 jam, maksimal 24 jam. Setelah benih itu kita semai, baru kita tutup rapat-rapat. Usahakan kedalaman lubang media semai itu sekitar 1 cm. Usahakan dihuruknya juga tipis-tipis aja teman-teman, tujuannya agar benih itu tidak kesulitan untuk tumbuh. Setelah itu baru kita tunggu sampai benih yang sudah tumbuh tadi mulai muncul daun 7, 8, 9 untuk kita pindah tanam ke lahan yang sudah kita siapkan tadi. Itulah penjelasan saya teman-teman. Dan setelah pindah tanam usahakan tunggu sampai 10 hari, itu minimalnya, maksimal 14 hari. Jika 14 hari tanaman cabai yang sudah kita pindah tadi sudah tidak layu di kala siang harinya, itu sudah bisa dilakukan pemupukan pertama. Untuk pemupukan yang pertama teman-teman bisa menggunakan pupuk kimia dan juga bisa menggunakan pupuk-pupuk organik. Kalau pupuk kimia, pemupukan pertama usahakan menggunakan pupuk NPK 1616. Yang penting usahakan jangan terlalu tinggi dosisnya. Kemudian usahakan membuat lubang yang berbeda. Jangan sekali-kali pembukaan pertama dan kedua itu di bawah pohonnya. Jika teman-teman semua itu baru belajar menanam tanaman cabai, usahakan buat lubang berbeda itu untuk tempat pembukaan. Setelah tanaman itu sudah memasuki usia 21 hari, baru kita lakukan pembukaan kembali teman-teman. Jadi 7 hari sekali kita lakukan pembukaan. Untuk yang kali ini bisa ditambahkan juga
NPK 1616, kemudian KNO3 warna merah, ditambah lagi Ultradap teman-teman. Untuk dosisnya teman-teman, NPK 1616 100 gram, kemudian KNO3 warna putih 20 sendok untuk 20 liter, Ultradapnya 5 sendok untuk 20 liter air. Kemudian kalsium teman-teman bisa menggunakan CNG juga bisa dari Pak Tani. Masih banyak lagi, tergantung teman-teman mau menggunakan kalsium merek apa. Tetap masih sama, usahakan pengocoran itu di lubang yang berbeda. Setelah itu baru bebas teman-teman, mau dikocor di bawahnya ataupun di tengah-tengah bedengannya kita membuat lubang juga bisa. Usahakan selama tanaman cabai itu sudah mulai muncul buah-buahnya, jangan sekali-kali dipupuk menggunakan pupuk yang mengandung nitrogennya tinggi. Teman-teman bisa menambah KCL juga bisa teman-teman tambah MKP juga bisa. NPK tetap masih dipergunakan tapi dengan dosis-dosis yang rendah, karena NPK itu perannya sangat penting banget untuk perangsang pertumbuhan akar ataupun tunasnya. Kalau kalsium itu fungsinya untuk memperbanyak buah dan juga menembalkan kulit buahnya teman-teman, sehingga buah itu bisa kuat, bisa berbobot. Jadi seperti itu. Mungkin ini teman-teman penjelasan video saya kali ini, mudah-mudahan teman-teman paham. Jika belum paham silahkan tulis di kolom komentar teman-teman. Dan jika tanaman cabai sudah masuki 35 hari setelah pindah tanam, biasanya tanaman cabai itu sudah memasuki masa-masa generatif, yaitu masa-masa pembungaan. Nah, jika sudah masuki masa-masa pembungaan ataupun masa generatif, berarti pupuk harus kita rubah. Pertama yang harus kita lakukan adalah NPK kita kurangi. Biasanya tadi 20 liter air menggunakan 200 gram, sekarang 20 liter air menggunakan 100 gram teman-teman. Kemudian kita tambah KNO3 warna putih, Ultradapnya tetap, baru kita tambah kalsium. Terserah teman-teman menggunakan kalsium merek apa aja sih. Banyak kalsium yang dijual di toko-toko pertanian. Ini teman-teman, itu tata cara saya supaya tanaman cabai itu buahnya lebat, walaupun daunnya itu kuning, tapi yang kita butuhkan buahnya bukan daunnya. Kalau untuk menghijaukan daun tuh gampang sekali, usahakan menggunakan pupuk yang mengandung nitrogennya tinggi, kemudian tambah dengan pupuk organik cair, insya Allah daunnya itu hijau. Apalagi sekarang banyak sekali pupuk daun yang beredar di toko-toko pertanian, insya Allah juga bisa kita pergunakan. Tapi untuk budidaya cabai ini kita harus pintar-pintar dan jeli untuk merawat tanaman. Karena apa? Belum tentu pupuk yang mahal itu bagus. Yang penting cara mengaplikasikan pupuk tersebut itu secara benar dan tepat, insya Allah tanaman itu akan membuahkan buah-buah yang maksimal. Setelah itu teman-teman, tanaman cabai sudah masuki masa-masa generatif, yaitu masa-masa pembungaan dan juga pembuahan. Jika buah itu sudah muncul, usahakan kurangi pupuk nitrogen ataupun pupuk NPK. Biasanya menggunakan 100, bisa juga 20 liter air itu gunakanlah sekitar 75 gram. Kemudian kita tambah MKP juga bisa. Ultradapnya tetap teman-teman, jangan ditinggalkan, karena Ultradap itu sangat bagus sekali untuk membuat daun itu hijau sekali, itu berdasarkan pengalaman saya. Kemudian baru kita lakukan pemupukan. Dan untuk kali ini sudah bebas teman-teman, mau dikocor di bawah batang pohonnya juga bisa, teman-teman bisa membuat lubang di tengah-tengah juga bisa. Jadi intinya kurangi pupuk yang mengandung nitrogennya tinggi dikala tanaman itu sudah mengeluarkan buah dan bunga-bunganya pun juga masih banyak. Teman-teman juga bisa mengganti dengan KCL juga bisa, Urea juga bisa, tergantung teman-teman semua. Yang penting sesuaikan dengan dosis agar tanaman itu tidak rusak. Karena yang sering saya bilang, tanaman subur belum tentu sehat, tapi kalau tanaman sehat sudah pasti tanaman itu subur, insya Allah akan
membuahkan buah-buah yang maksimal. Mungkin hanya ini teman-teman penjelasan yang benar-benar sangat jelas bagi saya. Jika masih ada yang belum paham, silahkan bertanya di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab. Terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat sahabat-sahabat YouTube, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.